Perkenalkan, nama saya Rizky, saya dari Sekolah Matewira, Tanjung Pinang, 10 AK 2. Keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup dibagi menjadi 3 jenis. 1. Lingkungan kerja. Secara umum, lingkungan kerja diartikan sebagai tempat tenaga kerja atau karyawan bekerja. Lingkungan kerja dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan fisika dan lingkungan non-fisika. Yang pertama, lingkungan fisika, yaitu semua hal yang berada di sekitar tempat kerja yang dapat memengaruhi tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Lingkungan non-fisika, yaitu semua keadaan yang berkaitan dengan hubungan di antara rekan tim atau rekan kerja. 2. Kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan adalah suatu kejadian tidak terduga yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan. A. Faktor penyebab kecelakaan kerja dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Kondisi berbahaya, yaitu kondisi lingkungan kerjanya tidak aman. 2. Perilaku berbahaya, yaitu perilaku yang dilakukan oleh manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja. B. Cedera akibat kecelakaan kerja. Ada 6 jenis, yaitu 1. Cedera fatal. 2. Cedera kehilangan waktu kerja. 3. Cedera kehilangan hari kerja. 4. Cedera tidak mampu bekerja. 5. Cedera dirawat di rumah sakit. 6. Cedera ringan. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. K3 dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Definisi keselamatan kerja. Keselamatan kerja dimiliki arti selamat dalam melakukan pekerjaan apa saja. B. Definisi kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah kondisi pekerjaan yang selalu sehat tanpa ada hal yang menyebabkan penyakit. C. Tujuan praktik keselamatan dan kesehatan kerja K3, yaitu berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 4. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SMK3. Sistem manajemen dan berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman. A. Manfaat penerapan sistem manajemen K3. Ada beberapa jenis, yaitu 1. Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja. 2. Menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja. 3. Meningkatkan segmentasi pasar perusahaan. B. Langkah-langkah penerapan sistem manajemen K3 dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Tahap persiapan. 2. Tahap pengembangan dan penerapan. 3. Tahap sertifikat. 3. Jenis program perhati sistem manajemen K3. 1. Perhatian keselamatan dan kesehatan. 2. Perhatian khusus. Dan 3. Perhatian umum. 5. Analisis keselamatan kerja. Manfaat analisis keselamatan kerja. 1. Menentukan jenis alat pengaman yang tepat sesuai jenis yang selasas dengan tuntutan kualifikasi petugas. 2. Penerapan standar pekerjaan yang aman dan menyakitkan setiap pekerjaan agar dapat bekerja lebih produktif. B. Mengembangkan analisis keselamatan kerja. 1. Menentukan hal-hal dari aktivitas keselamatan kerja. 2. Menyusun hasil analisis tempat waktu. C. Metode analisis keselamatan kerja dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, metode observasi. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode research and case.
Keselamatan kerja. 1. Memiliki pekerjaan yang akan dianalisis. 2. Membagi kerja berdasarkan proses yang berurutan. 3. Mengkomunikasikan informasi pada yang lain. B. Mengidentifikasikan potensi bahan kerja. 1. Potensi bahan kerja kategori A. Potensi bahan kimia. Bahan kimia adalah bahan kerja yang disebabkan oleh paparan bahan kimia di tempat kerja. Berikut ada langkah-langkah pengendalian risiko yang ditemukan oleh bahaya kimia. 1. Menggunakan karet isap. 2. Menggunakan alat pelindung diri seperti pelindung mata, pelindung sarung tangan, dan jas laboratorium. B. Potensi bahan fisika. Bahan fisika adalah bahan kerja yang dapat dilihat atau dirasakan secara fisik. Contohnya: 1. Kebisingan. 2. Getaran. 3. Iklim kerja. 4. Gelombang radiasi. Dan 5. Penerapan. Berikut ada beberapa langkah-langkah. 1. Mengatur jadwal kerja mata. 2. Menggunakan pelindung mata. 3. Menggunakan filter untuk mikroskop. C. Potensi bahaya biologis. Bahaya biologis adalah bahaya yang berdasar dari manusia dan organisasi hidup lainnya. Berikut ada beberapa langkah-langkah. 1. Menggunakan disinfektan dengan benar. 2. Mengolah limbah infeksium dengan benar. 3. Menjaga kebersihan diri petugas. D. Potensi bahaya organisme adalah bahaya kerja yang disebabkan oleh hubungan antara aktivitas kerja, pemakaian alat, dan pelindung kerja. E. Potensi bahan psikosial adalah bahan non-fisik yang dapat timbul karena adanya internal dari aspek-aspek desain kerja. 2. Potensi bahan kerja. Potensi B adalah potensi bahan yang ditimbulkan risiko langsung pada keselamatan. A. Potensi bahan listrik. Bahan listrik adalah bahan yang ditimbulkan akibat penggunaan listrik seperti kebakaran, peledakan, dan radiasi. B. Potensi bahan kebakaran. Bahan kebakaran adalah reaksi akibat oksigen yang terpapar energi panas secara berlebihan sehingga menimbulkan nyala dan api dan menjalar dengan cepat. C. Potensi bahaya mekanik. Potensi bahaya mekanikal adalah bahaya yang berasal dari benda atau operasional perusahaan yang dapat menimbulkan dampak. D. Potensi bahaya housekeeping. Bahaya housekeeping adalah bahaya yang ditimbul karena adanya peralatan yang buruk pada peralatan sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. 3. Potensi bahaya kerja kategori C adalah potensi bahaya yang menimbulkan risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan karyawan dalam menjalani pekerjaan sehari-hari. A. Fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Ketentuan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan P3K diatur dalam Peraturan Materi Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 15 tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Contohnya: 1. Ruang P3K. 2. Kontak P3K.
3. Alat evakuasi dan transportasi. B. Fasilitas air minum. Air yang layak diminum adalah air yang berwarna jernih, tidak berbau, rasanya tawar, dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. C. Fasilitas toilet. Toilet adalah fasilitas sanitasi yang digunakan sebagai tempat membuang air besar, membuang air kecil, mencuci tangan, dan mencuci muka. D. Fasilitas kantin. Kantin adalah suatu ruang atau unit kegiatan yang memberi layanan penduduk layaknya pendudukan bagi kesehatan. 4. Potensi bahaya kerja kategori D. Potensi bahaya kerja kategori D adalah potensi bahaya yang berdampak pada kondisi psikologis pekerja. A. Tindakan kekerasan adalah perilaku agresif yang disengajakan dan menyebabkan ketidaknyamannya dalam diri korban. Pelecehan seksual adalah pelecehan yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. 1. Memindahkan tugas pelaku pelecehan. 2. Menyediakan konseling dan dukungan bagi korban pelecehan. C. Penyakit HIV atau AIDS adalah penyakit yang menyebarkan dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. D. Penyalahgunaan narkoba. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang adalah zat atau obat-obat baik yang bersifat alamiah. C. Penerapan perilaku keselamatan kerja. 1. Pengertian perilaku keselamatan kerja. Contoh keselamatan kerja. A. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi. B. Menggunakan pekerjaan lain tentang bahaya dan keselamatan kerja. C. Mengikut prosedur keselamatan kerja yang berlaku. D. Melaksanakan tugas sesuai perintah atasan. 2. Faktor-faktor yang mengubahi perilaku keselamatan kerja. A. Faktor dari kondisi lingkungan kerja. 1. Lingkungan fisika. 2. Jam kerja. 3. Jenis industri. 4. Pencahayaan. 5. Temperatur. 6. Desain peralatan. B. Faktor personal dari individu. 1. Kemampuan kognitif. 2. Kesehatan. 3. Kelelahan. 4. Pengalaman kerja. 5. Karakteristik kepribadian. 3. Aspek-aspek perilaku keselamatan kerja. A. Pelaksanaan keselamatan. B. Partisipasi keselamatan. D. Melakukan upaya pengendalian risiko. Risiko adalah kemungkinan munculnya suatu kejadian yang menimbulkan efek terhadap suatu objek. 1. Rambu-rambu. Rambu-rambu keselamatan kerja adalah peralatan yang bermanfaat membantu melindungi kesehatan serta keselamatan karyawan dan
pengunjung yang sedang berada di tempat kerja. 2. Alat pelindung diri APD. Alat pelindung kepala, topi pengaman, topi atau tudung, topi atau penutup rambut. B. Alat pelindung mata, kacamata. C. Alat pelindung pendengaran. 1. Sumbat telinga. 2. Penutup telinga. D. Alat pelindung pernapasan. 1. Respirator partikulat, berfungsi untuk debu, kabut, dan asap. 2. Respirator uap gas. E. Alat pelindung tangan. 1. Sarung tangan biasa. 2. Sarung tangan ibu jari terpisah. 3. Sarung tangan melindungi pergerangan tangan. F. Alat pelindung kaki. 1. Sepatu boot. 3. Melakukan persiapan kerja. Bekerja merupakan aktivitas yang dilakukan manusia secara sadar menciptakan hasil yang diharapkan. A. Merapikan area kerja. Merapikan area kerja membutuhkan perhatian khusus karena akan memengaruhi produktivitas seseorang dalam bekerja. Menyiapkan peralatan kerja. Setiap bidang pekerjaan membutuhkan peralatan di area kerja. 4. Pemeriksa kesehatan tenaga kerja. A. Tujuan pemeriksa kesehatan tenaga kerja berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 2 tahun 1980 tentang pemeriksa kerja. B. Jenis pemeriksa kesehatan tenaga kerja. 1. Anamnesis. 2. Pemeriksa kesegaran jasmani. 4. Pemeriksa radiologi. 4. Pemeriksa laboratorium. 5. Jalur evakuasi. A. Kriteria jalur evakuasi. B. Tahapan melakukan evakuasi. C. Tujuan evakuasi. D. Syarat evakuasi. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya.